Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku yang tercinta, anak perbankan syariah SMK Madinatul Hadid, Ibu kemarin sudah menugaskan kalian untuk mencatat, dan sekarang ini adalah pembahasannya ya. Pembahasan KD 4.15 yaitu tentang pencatatan transaksi letter of credit ya. Baiklah, sebelum kita membahas tentang letter of credit, sebelumnya kalian subscribe dan like dan share yang di bawah ini. Oke, kita akan lanjutkan pengertian dari letter of credit. Kalian harus tahu apa itu pengertian letter of credit, karena kalian harus mengetahui seluruh dari produk yang ada di perbankan syariah. Salah satunya yaitu letter of credit ini. Apa sih pengertian dari letter of credit ini? Oke, letter of credit secara sederhana merupakan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain. Dalam hal ini diambil alih oleh bank atas dasar permintaan pihak yang dijamin, yaitu pembeli. Pembeli itu siapa? Yaitu nasabah ya, nasabah atau juga masyarakat. Pokoknya dalam perbankan syariah itu masyarakat sebagai salah satu nasabahnya bank untuk melakukan pembayaran pada pihak penerima jaminan atau penjual. Siapa penjamin itu? Yaitu pihak bank ya, atau pihak penjual. Kalian misalkan punya hutang, atau misalkan ngambil mobil, ternyata masih ada tunggakan di showroom atau dimanapun itu, dan bekerja sama, kalian mendatangi bank untuk menanyakan apakah bisa membantu tentang letter of credit ya. Terus setelah itu ternyata dari pihak bank oke dengan sesuai kesepakatannya, akhirnya dibantu oleh pihak bank atas dasar sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang ada di awal ya, di akad tersebut, sehingga kalian bisa dibayarkan oleh pihak bank. Terus setelah itu kalian nanti bisa pembayarannya ke bank, bukan ke showroom lagi, dengan menggunakan cicilan. Dalam transaksi letter of credit syariah ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi apabila kalian misalkan mau menggunakan jasa perbankan syariah. Ada ketentuannya. Yang pertama, yang nomor 1 itu syarat objek pembayaran dijamin oleh letter of credit syariah ya. Karena kita ngebahas tentang syariah, berarti otomatis banknya juga harus bank syariah. Ada dari ketentuan pertama ini ada tiga poin. Yang pertama, transaksi tersebut merupakan kewajiban dari nasabah sendiri. Jadi kalau misalkan nih kalian yang punya hutang, orang tua kalian yang punya hutang, tapi kalian yang mengajukan, itu nggak bisa, harus orang tersebut yang mengajukan dan yang punya hutang itu ya. Yang kedua itu nilai jelas dan spesifikasi. Maksudnya nilai jelas di sini itu misalkan nih kalian ngambil mobil, misalkan mobilnya adalah mobil Jazz, warnanya warna kuning, spesifikannya misalkan harganya 250 juta.
Terus tahun 2015 itu spesifiknya jelas ya. Apabila nggak jelas berarti tidak akan di ACC pembiayaannya, karena termasuknya adalah pembiayaan syariah yang ada di perbankan syariah. Yang ketiga, objek yang dijamin tidak bertentangan dengan syariah. Maksudnya objek di sini kan mobilnya nggak boleh itu barang curian. Itu misalkan ada nih teman kalian yang punya mobil, kalian mau ngebayarin, ternyata kalian nggak punya uang. Akhirnya kalian sebagai pihak yang nggak punya uang akhirnya bekerja sama dengan pihak bank untuk membayarkan mobil yang punya teman kalian. Ternyata punya teman kalian itu apa sih namanya, barang pencurian, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan karena itu bertentangan dengan syariah. Atau misalkan BPKB-nya nggak ada, atau misalkan apa ya, pokoknya surat-suratnya nggak lengkap, dikhawatirkan itu adalah barang curian, sehingga itu tidak boleh dan bertentangan dengan syariah. Itu yang pertama ya, poin pertama. Sekarang adalah poin yang kedua. Poin kedua itu penetapan imbalan jasa. Jadi perbankan syariah juga apa namanya, intinya pengen apa ya, memberikan Enggak. Baik, untuk yang kedua yaitu adalah penetapan imbalan jasa ujroh bank. Ya, maksudnya apa, penetapan imbalan jasa itu mungkin perbankan syariah juga bisnis, cuma bisnisnya adalah bisnis syariah sesuai dengan syariah, sehingga ketika kita mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, otomatis jasa bank syariah itu harus ada imbalannya sebagai misalkan memberikan kaliannya margin yang seharusnya biasanya itu kan kalian ngasih apa namanya, harga mobil 250 juta misalkan, tambah 1 juta karena buat bolak-balik atau buat operasionalnya, sehingga kalian membayarnya kepada perbankan syariah itu 251 juta begitu. Dalam menetapkan besaran imbalannya harus diterima oleh pihak bank, tidak boleh dalam bentuk persentasi, melainkan harus dalam jumlah nominal yang jelas. Yaitu yang tadi Ibu jelasin, bahwa tidak boleh kalau misalkan emang mau 15% ya dari situ, ya nggak bisa, nggak boleh pakai persenan, tapi langsung ke nominal angka, misalkan 1 juta dalam untungnya, atau 2 juta, atau dan seterusnya. Dan jumlah tersebut harus dinyatakan pada awal akad. Jadi pas pertama ketika pembuatan akad antara nasabah dengan bank, di situ musyawarah terjadi dan kalian setuju, dari pihak nasabah setuju, pihak bank setuju, akhirnya akad itu terbuat. Kalau misalkan masih ada yang tidak setuju, jangan, karena nanti akan merugikan salah satu pihak. Oke, tadi itu yang kedua. Sekarang yang ketiganya yaitu nasabah memberikan dana yang sama dengan jumlah tagihannya. Misalkan nasabahnya tagihannya itu 300 juta. Tapi ketika ke pihak bank ternyata katanya 400 juta, nggak bisa sesuai dengan tagihan yang ada di showroom itu. Kalau misalnya tagihannya 200 juta, ya udah 200 juta untuk pembiayaan yang ada di bank syariah.
karena kalau itu tidak, nanti akan tidak di ACC oleh pihak bank. Jika nasabah tidak memiliki dana, maka bank dapat memberikan koron ya ataupun pembiayaan mudorobah gitu dengan sistem pengembalian baik secara mencicil maupun secara tunai. Jadi banyak cara untuk pengambil alihan hutang ini. Maksudnya kenapa saya lebih nyaman langsung bayar ke bank aja, karena kalau di showroom itu saya terlalu jauh ataupun apa. Kalau misalkan di bank lebih dekat, lebih aman ya. Itu masing-masing nasabah itu perspektifnya atau misalkan keadaannya atau lebih enaknya mana gitu ya. Jadi yang penting ketika pengajuan itu harus sesuai dengan tagihan. Apabila tagihan otomatis mungkin dipersulit oleh pihak bank, karena memang kalau di bank syariah tidak boleh berlebihan. Jadi harus sesuai dengan maksudnya sesuai dengan porsinya. Kalau 1 juta ya berarti ya yang dikasih tuh 1 juta. Kalau misalkan 2 juta yang dikasih pembiayaan 2 juta. Jadi sesuai kebutuhan aja, karena Islam itu tidak tidak membolehkan kita untuk berlebihan. Letter of credit adalah salah satu produk dari penerapan akad wakalah. Kalian masih ingatkan wakalah itu apa? Ayo, kalian tahu wakalah itu apa? Apa mungkin kalian lupa dengan apa pengertian dari wakalah? Ayo, nanti coba ingat-ingat lagi ya tentang wakalah. Wakalah dalam perbankan syariah. Wakalah merupakan pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup. Letter of credit syariah terbagi atas 2. Yang pertama adalah letter of credit impor syariah, yang pertama itu ya. Yang kedua letter of credit ekspor syariah. Jelaskan tadi kan terbagi 2, letter of credit impor syariah. Letter of credit impor syariah ini merupakan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir ya. Kalau misalkan eksportir itu adalah penjual, kalau importir itu adalah pembeli, berarti importir itu nasabah dengan pemenuhan syarat yang ditentukan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 34/DSN strip MUI garing 9/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan letter of credit impor syariah itu pertama adalah wakalah bin ujroh. Apa sih wakalah bin ujroh? Itu adalah pelimpahan atau pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas pihak pertama untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Maksudnya begini, apabila kalian misalkan pengen beli mobil ataupun itu dilimpahin gitu ke pihak perbankan syariah, pihak bank syariah yang akan membeli kepada showroom tersebut. Setelah itu nanti kalian yang berurusan dengan perbankan syariah dengan pembayarannya itu dengan menggunakan cicilan tadi. Yang kedua adalah wakalah bil ujroh dengan qard ya, pemberian harta atau misalkan pembiayaan kepada orang lain dan yang dapat
ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ada beberapa nasabah ya, atau misalkan bank itu tanpa speser pun ya, tanpa speser pun memberikan imbalan ya, atau nasabahnya memberikan imbalan kepada perbankan syariah. Jadi perbankan syariahnya itu tidak untung gitu, tidak dibayar jasanya gitu ya. Biasanya kalau di tabungan, ibu pernah jelaskan itu tentang tabungan murni, jadi tanpa adanya biaya administrasi. Itu kalau misalkan tabungan wadiah itu tabungan murni, jadi tidak ada potongan, tidak ada administrasi, tidak ada apapun kan. Oke, dan selanjutnya itu adalah murabahah. Murabahah kalian pasti tahu ya kan, karena ibu beberapa kali menjelaskan tentang murabahah itu. Murabahah, oke ibu ulang lagi ya, murabahah itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kalau misalkan perbankan syariah itu kan pasarannya mobil Honda Jazz kan 250 juta ya misalkan, tapi ada tambahan di sini karena memang perbankan syariahnya juga pengen untung. Maksudnya pengen untung karena kan belinya di Amerika, di Serang, sehingga butuh operasional yang di sana. Ikut san 3. Dan yang selanjutnya yaitu akad yang selanjutnya salam atau istisna atau murabahah ya. Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Jadi kalau salam di sini itu pembelian barang diserahkannya itu di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Jadi bayar dulu tapi barang nanti, karena memang pemesanan, karena pengennya Honda Jazz-nya warnanya oranye misalnya, warnanya hijau, sehingga butuh yang produksi itu harus mencat mobilnya itu dengan warna yang sesuai dengan nasabahnya. Terus kalau misalkan istisna hampir sama dengan salam, namun pada istisna tidak wajib mempercepat pembayaran dan tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang seperti itu di pasar. Oke, produk selanjutnya atau akad yang selanjutnya yaitu salam atau istisna dan murabahah. Oke, salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Jadi kalau salam itu uang dulu, DP dulu sebesar yang berapa gitu ya. Misalkan DP-nya 35 juta. Jadi pada hari itu juga diberikan DP-nya 35 juta itu, dan seterusnya barangnya nanti ya, karena misalkan kalian itu membelinya pengennya spesifikasinya atau warnanya itu kuning, sedangkan di showroomnya nggak ada, jadi pemesan terlebih dahulu tapi uangnya DP-nya udah ada. Oke, sedangkan istisnya hampir sama sebenarnya sama salam, tetapi perbedaannya itu kalau misalkan istisna itu pesen, tapi kalau barangnya udah ada, misalnya barangnya atau mobilnya sudah ada, itu langsung dibayar uang mukanya gitu ya. Dan selanjutnya adalah wakalah bil ujroh dan mudoroba, akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sedangkan bila rugi tanggung oleh pihak pemberi modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Maksudnya begini, apabila misalkan nih ibu pengen beli mobil, akadnya itu adalah mudoroba atau wakalah bil ujroh dan mudoroba ini.
itu kan kerjasama antara nasabah dengan pihak banknya untuk bisa membiayai mobil ibu ini. Ternyata belum nyampe ke ibu, ternyata ada garetannya gitu tuh. Berarti tanggung jawab itu adalah pemilik modal atau misalkan pihak bank. Tapi kalau misalkan pas sudah nyampe di ibu, ternyata sama misalkan sama saudara ibu, sama tetangga ibu dicaret misalkan mobilnya, itu adalah tanggung jawab ibu. Itu maksudnya begitu ya. Yang selanjutnya adalah musyarakah. Akadnya adalah dengan musyarakah. Akad musyarakah ini adalah akad kerjasama antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Misalkan nih ibu punya pengen beli mobil tapi cuma hanya setengahnya dari 200 juta misalkan, ternyata ibu punya uangnya 100 juta, otomatis dari mana nih uangnya untuk bisa beli mobil tapi pengennya cash di showroomnya, otomatis ibu bekerja sama dengan pihak bank gitu, minta uang atau misalkan pembiayaan uang 100 juta biar jangkep atau misalkan biar lengkap 200 jutanya, itu pakai akadnya adalah musyarakah. Ketika mobil itu misalkan ada kerusakan ditanggung berdua gitu, jadi misalkan di itu ternyata 1 juta berarti 500 bank, 500 nasabah untuk perbaikan mobilnya. Dan akad selanjutnya adalah wakalah bin ujroh dan hawalah. Maksudnya di sini adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Jadi seluruhnya pengalihan hutang itu diserahkan kepada pihak bank, sehingga nasabah cuma hanya bayar cicilan tiap bulannya sesuai dengan kondisi ataupun menyesuaikan pendapatan dari nasabah itu sendiri. Yang kedua, tadi kan yang importir ya, sekarang adalah letter of credit ekspor syariah. Sebenarnya sama untuk akadnya, tapi biar kalian lebih paham, letter of credit ekspor syariah itu adalah suatu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Syariah Nasional nomor 35 garing GSN strip MUI garing 9 garing 2002, akad yang dapat digunakan pembiayaan letter of credit syariah yang tadi itu yang ibu sebutin, jadi sama aja ya, jadi nggak usah dibahas lagi karena memang sama untuk eksportir sama importirnya. Dalam satu poin lagi yang harus kalian ketahui bahwa ini adalah penetapan akad letter of credit supaya proses atau analisisnya itu supaya kalian itu atau misalkan orang tua kalian atau saudara kalian misalkan bisa diaksesnya oleh pihak bank. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan nasabah ya, apakah ingin melakukan pembiayaan ekspor atau impor. Jadi pertama itu nasabah ini karena ada dua letter of credit, ada dua letter of credit ekspor dan letter of credit impor. Jadi didefinisikan dulu apakah ekspor apa impor untuk letter of creditnya. Oke. Terus yang kedua, jika nasabah memerlukan pembiayaan impor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak. Yang kedua, apakah nasabah itu punya dana atau tidak. Karena kalau misalkan punya dana, misalkan tadi pakai yang musyarakah, jadi kekurangannya aja yang buat yang dibiayain oleh pihak bank, atau nggak punya sama sekali dananya, berarti pakainya adalah
yang pakainya mudorobah yang tadi kerjasamanya. Kalau misalkan kerjasamanya semuanya diwakilkan, itu pakainya yang hawalah, jadi sesuai dengan spesifikasi akad-akad yang tadi ibu sebutin. Oke. Yang ketiga, jika nasabah tidak memiliki dana, akad yang digunakan oleh bank adalah akad mudorobah dan murabaha, karena akad jual beli atau misalkan akad kerjasama antara dua belah pihak itu. Terus jika nasabah memiliki dana, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana yang cukup atau tidak. Yaitu yang tadi, kalau misalkan kekurangannya bisa di bank, atau misalkan apa gitu ya, cuma hanya seperempat uangnya, atau setengahnya, atau misalkan 80%-nya gitu, atau misalkan 20%, atau misalkan 1%-nya dari pembiayaan dari hutangnya itu ya. Jika dana yang dimiliki nasabah cukup, maka Islam dapat menggunakan akad wakalah bil ujroh ya. Namun jika dana nasabah tidak cukup, akad yang dapat digunakan adalah wakalah bil ujroh dan korot atau musyarakah atau mudorobah gitu. Jadi jika nasabah memerlukan pembiayaan ekspor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak. Sama aja yang tadi, cuman perbedaannya di sini. Jika nasabah memiliki dana, maka selanjutnya diidentifikasikan apakah barang tersebut ready stock atau bukan. Ready stock itu ada nggak sih barangnya ya. Terus langkah selanjutnya itu mengidentifikasi jika ready stock akan yang didapat adalah bai. Jadi kalau misalkan ready stock itu bai ya, tapi dan wakalah. Tapi namun kalau misalkan bukan ready stock, itu langkah selanjutnya mengidentifikasinya apakah dengan menggunakan good impress atau bukan ya, good impress. Jika good impress ini akan yang dapat digunakan adalah mudorobah, atau jika bukan good impress ini, maka Islam tidak layak memberikan pembiayaan. Maksudnya good impress bukan press ya, tapi proses. Jadi apa ya, barang dalam proses gitu ya, atau kalau bisa bahasanya dalam PO. Dan selanjutnya jika nasabah memiliki dana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah dana yang dimiliki nasabah tersebut cukup atau tidak. Jika dana yang dimiliki nasabah itu cukup, maka Islam dapat menggunakan akad wakalah bil ujroh yang tadi itu ya. Namun jika nasabah tidak cukup, akad yang digunakan adalah wakalah bil ujroh, korot, dan musyarakah. Mungkin itu aja yang dapat ibu sampaikan dari video ini. Tolong pahamin dan jangan lupa ya subscribe, share, dan like lonceng yang ada di bawah, sehingga bisa bisa melihat video-video lainnya. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke video selanjutnya ya.